Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada pada saat ini, saudara yang menyaksikan video saya, kiranya Tuhan senantiasa beserta dengan saudara sekalian, dan apapun yang saudara lakukan yang berkenan kepada Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Mari buka Alkitabmu dan perhatikan 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dan Efesus pasal 1 ayat ke-5. 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-8 berbunyi demikian. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Efesus 1 ayat 5. Di dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dua ayat yang kita baca tadi, saudara, adalah berbicara tentang kasih. Nah, kita sudah memasuki bulan Februari, dan di bulan Februari ini saya akan mengajak kita membahas tema-tema yang berkaitan tentang kasih. Tema kali ini adalah urgensi kasih. Saudara, kita semua tahu bahwa ciri kekristenan adalah kasih. Bahkan Alkitab berkata bahwa Allah itu adalah kasih. Itulah sebabnya Allah Bapa mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Bapa di surga rela mengorbankan anaknya untuk mati menebus kita. Allah Bapa adalah Allah yang penuh kasih. Allah Anak juga adalah Allah yang penuh kasih. Dan Allah Roh Kudus menyadarkan manusia bahwa Allah itu penuh kasih. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih, maka kita pun dituntut untuk mengikuti teladannya, yaitu mempraktekkan kasih. Nah, saudara-saudara, mengapa kita harus mempraktekkan kasih di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus? Apa urgensi kasih di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Saudara, yang pertama adalah urgensi kasih. Yang pertama adalah kehidupan tanpa kasih adalah kehidupan yang tidak berharga. Kehidupan yang tanpa kasih adalah kehidupan yang tidak berharga. Nah, saudara, Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1-3 berkata demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kata-kata yang dikeluarkan oleh Rasul Paulus di sini sangat tegas dan keras. Kata-kata ini ditujukan kepada jemaat di Korintus, jemaat yang penuh dengan karunia rohani, tetapi juga jemaat yang ada konflik, perpecahan, dan perbuatan dosa yang memalukan. Di dalam pasal 1 sampai pasal 3 dalam surat Korintus ada perpecahan karena masing-masing jemaat punya idolanya sendiri, dan jemaat yang hidup secara duniawi dan mengandalkan hikmat duniawi.
Di dalam pasal 4 ada dosa yang dilakukan di dalam jemaat. Di dalam pasal 6 ada konflik antara jemaat sampai mereka saling menggugat dan masalah-masalah lainnya yang saudara bisa perhatikan di dalam surat 1 Korintus. Jemaat yang banyak karunia roh tidak menjadi jemaat yang memiliki buah roh, yaitu kasih. Itulah sebabnya Paulus berkata dengan tegas dan diulang berkali-kali, sekalipun aku sama sekali tidak berguna jika tidak punya kasih. Di ayat 1, Rasul Paulus berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Di sini bicara tentang bakat kemampuan yang luar biasa. Siapakah yang tidak mau jika punya kemampuan yang luar biasa? Dan di dalam hal ini adalah bisa berbicara dalam semua bahasa, bahkan bahasa malaikat. Jika kita bisa berbicara di dalam beberapa bahasa saja, kita sudah bangga. Apalagi bisa bahasa malaikat. Namun Paulus bilang, jika dia tidak punya kasih, itu hanya omong kosong. Ayat kedua, Paulus berkata, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Yang ditekankan oleh Paulus di sini adalah karunia rohani, yaitu punya karunia bernubuat, mengetahui semua rahasia, dan memiliki pengetahuan, bahkan iman yang bisa memindahkan gunung. Saudara, siapa yang tidak mau memiliki karunia rohani yang luar biasa seperti yang dikatakan oleh Paulus? Namun Paulus tegaskan, jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Orang Kristen bisa saja punya karunia rohani yang luar biasa, tetapi tidak menjamin orang tersebut memiliki buah roh, yaitu kasih di dalam hidupnya. Ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Di sini Paulus ingin berbicara tentang pengorbanan yang tanpa kasih adalah tidak ada gunanya. Orang yang memiliki kasih pasti siap berkorban buat orang lain. Tetapi orang yang mau berkorban belum tentu pengorbanannya lahir karena dorongan kasih. Dan Paulus berkata, kalau aku tidak punya kasih, maka berkorban apapun tidak ada gunanya. Nah, saudara, itu yang pertama, urgensi kasih. Mengapa kasih itu begitu urgent di dalam hidup kita? Karena kehidupan yang tanpa kasih adalah kehidupan yang tidak berguna. Yang kedua, saudara, urgensi kasih adalah kita akan dievaluasi oleh Tuhan berdasarkan kasih. Matius pasal 25 ayat 40 yang berbunyi demikian. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudara, ayat ini muncul dalam konteks tentang penghakiman terakhir. Pada saat itu di hadapan sang hakim akan berdiri semua bangsa
yang akan dihakimi. Di ayat 31 berkata, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Sebutan Anak Manusia jelas menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan di hari penghakiman akhir, Yesus Kristus akan menjadi hakim yang akan menghakimi semua bangsa yang berdiri di hadapannya. Pada saat itu semua orang dari seluruh bangsa akan dikumpulkan. Ayat 32-33 menyatakan bahwa yang percaya pada Tuhan akan berdiri di sebelah kanan, dan yang tidak percaya kepada Tuhan akan berdiri di sebelah kiri. Mereka akan dihakimi berdasarkan perbuatan mereka. Saya ulangi lagi, mereka akan dihakimi berdasarkan perbuatan mereka. Perhatikan ayat 34 sampai 46. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, keselamatan hidup kekal berdasarkan anugerah Tuhan. Tetapi penghakiman berdasarkan pada perbuatan kita. Kita dibenarkan melalui iman kepada Yesus Kristus, tetapi kita akan dihakimi berdasarkan perbuatan kita. Anak Manusia, Sang Hakim yang adil, berkata kepada orang-orang yang ada di sebelah kanannya untuk masuk ke dalam kerajaannya. Ayat 34. Sementara mereka yang berdiri di sebelah kiri, Sang Hakim berkata, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ayat 41. Saudara, apa yang dipakai oleh Sang Hakim untuk menghakimi? Perbuatan kasih. Kalau begitu, apakah perbuatan kita bisa menyelamatkan? Saudara, perbuatan baik tidak menyelamatkan, tetapi perbuatan baik kita adalah bukti keselamatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kata Yakobus di dalam 2 ayat 17, iman yang sejati harus ada buktinya. Kalau kita bilang kita percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi perbuatan kita jahat, maka itu bukan iman. Tuhan Yesus pernah berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendakku. Matius 7 ayat 21. Ayat ini saudara juga muncul dalam konteks akhir zaman. Orang-orang yang merasa dirinya benar karena sudah melakukan perbuatan ajaib atas nama Tuhan. Mereka mengusir setan, mereka bernubuat dan melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan. Tetapi ternyata di hari penghakiman mereka diusir oleh Sang Hakim yang adil. Mengapa mereka diusir? Karena sesungguhnya mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Di mulut mereka mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi perbuatan mereka jahat. Dan celakanya mereka merasa diri benar di hadapan Tuhan. Dan di hari penghakiman terakhir, perbuatan kita menjadi ukurannya. Kepada orang-orang yang di sebelah kanannya, Sang Hakim mempersilakan mereka masuk ke dalam kerajaannya. Dan kepada orang-orang di sebelah kirinya, Sang Hakim berkata, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Ketika Sang Hakim mengungkapkan alasannya mengusir mereka, mereka protes dan mereka berkata, Tuhan, bila mana kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Lalu Tuhan yang adalah hakim itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ayat 45. Istilah paling hina
bisa berarti paling kecil, paling rendah. Siapa mereka ini? Mereka adalah saudara-saudara kita yang lemah, yang terabaikan di dalam hidup mereka. Mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan di dalam hidup mereka, di dalam kehidupan sosial, di dalam kehidupan bergereja. Mereka adalah orang-orang sederhana. Orang-orang inilah saudara yang harus kita tolong dan harus kita perhatikan. Ketika kita melihat mereka dan kita menyatakan kasih kita kepada mereka, kita harus melihat bahwa kita melakukannya karena Tuhan. Perhatikan kalimat sang hakim itu, kamu melakukannya untuk aku, ayat 40. Dan juga di 45, kamu tidak melakukannya untuk aku. Kita melakukan perbuatan kasih karena Kristus telah mengasihi kita. Kita melakukan perbuatan kasih untuk kemuliaan Yesus Kristus. Jadi saudara, kasih akan menjadi salah satu nilai yang akan dijadikan ukuran di hari penghakiman terakhir. Itulah sebabnya saudara, pentingnya kasih, urgensi kasih yang perlu kita terapkan di dalam hidup kita. Semoga kita menyadari urgensi kasih ini. Hidup tanpa kasih adalah hidup yang tidak ada gunanya. Hidup kita akan dihakimi berdasarkan perbuatan kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar, bahwa kami diajarkan untuk mengasihi kasih. Kami diajarkan hari ini tentang urgensi kasih. Tuhan, kami berdoa agar kami sebagai orang-orang yang telah menerima kasih dan mengalami kasih Tuhan, kami belajar dan untuk terus mempraktekkan dalam hidup kami. Karena kehidupan yang tanpa kasih adalah kehidupan yang sebenarnya tidak layak untuk dihidupi. Dan kehidupan yang tanpa kasih sesungguhnya adalah kehidupan yang kosong. Tapi biarlah Tuhan kami belajar, karena kami tahu juga bahwa kasih kami akan dihakimi berdasarkan perbuatan kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi sertai berkati, pimpin hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.